Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita pemirsa. Bung Hermawi Taslim tadi menyimak 5 poin yang disampaikan oleh Hakim Saldi Isra. Bagaimana kemudian Nasdem ini mempersiapkan diri? Nampaknya di akar rumput masih kuat, tapi tokoh-tokoh yang sudah disiapkan seperti apa? Ya, tadi yang kita garis bawahi itu amanat Mahkamah Konstitusi adanya rekayasa konstitusional. Saya kira itu tadi mungkin yang dimaksud oleh Pak Mardhani dan Wakil Ketua Umum Golkar, bahwa putusan MK ini tidak serta-merta menyelesaikan persoalan Pilpres. Tidak serta-merta menyelesaikan persyaratan Pilpres. Masih banyak tali temali yang harus diatur sedemikian rupa. Tadi dikatakan partai yang pencalonan presiden harus diikuti oleh semua partai. Kita bisa bayangkan seperti apa susahnya teknisnya. Oleh karena itu kita berharap teman-teman di DPR dan pemerintah nanti mengatur sedemikian rupa, membreakdown sedemikian rupa putusan ini supaya bisa menjadi lebih sederhana, lebih memungkinkan partisipasi rakyat lebih banyak. Karena seperti tadi kita dikatakan oleh semua pembicara bahwa keputusan ini final and binding. Kita nggak punya pilihan lagi kecuali tunduk kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut saya masih banyak pekerjaan lain yang harus kita lakukan bersama-sama. Ini bukan kemenangan siapa-siapa, ini bukan kekalahan siapa-siapa, ini proses kita bernegara, proses kita berkonstitusi, proses kita bersistem. Oleh karena itu kita harus atur sedemikian rupa bersama-sama. Saya ulangi lagi, bersama-sama. Tadi ada yang digarisbawahi juga, koalisi partai-partai tidak boleh membuat adanya dominasi. Ini penting. Kesetaraan ini penting. Kesetaraan ini penting supaya kita harus saling menganggap, kita harus saling, kalau orang Medan bilang harus saling terge, saling melihat, saling memperhatikan. Saya kira demikian. Oke, baik. Boleh, ya, ada semacam perbedaan pendapat dalam konteks gini. Yang pertama, basis dari Mahkamah Konstitusi sejauh saya tahu tuh hak politik rakyat, hak politik partai politik untuk mengajukan calon, kemudian juga kedaulatan rakyat ditambah dengan moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi, ya, intolerable. Tapi sebetulnya kata rasionalitas itu menurut saya penting dalam konteks gini. Kita sebetulnya dibandingkan Pilpres yang misalnya diikuti oleh 18 calon, katakanlah ya, masing-masing partai politik mengajukan sendiri-sendiri, maka ada 18 sesuai 2024 di 2024 ya. Dibandingkan misalnya pemilihan DPRD tingkat 2 misalnya. Itu berapa banyak coba? Jumlah partai, jumlah calon. Terus orang kalau pilih itu kan nomor sekian dari partai sekian. Oke, kalau pilek rumit dah. Itu satu ya, saudara. Karena itu sebetulnya sudah 11 tahun lalu kami mengusulkan ke Mahkamah Konstitusi itu berbeda. Pemilu itu dibagi dua. Pemilu nasional serentak, DPR, DPD, dan Presiden. Lalu ada pemilu daerah serentak, yaitu DPRD 1, DPRD 2, dan sama Bupati, Wali Kota, Gubernur gitu ya. Jadi ini dalam konteks rasionalitas. Nah, dalam konteks yang tadi, kombinasi yang menuju dominasi, sebetulnya dia punya poin A dan B. Poin A itu dengan dibukanya presidensial threshold ini menjadi tidak ada, kita nggak boleh menyebut nol ya, tapi tidak ada, maka sebetulnya tidak dilarang untuk membentuk koalisi-koalisi. Jadi harus betul-betul dibayangkan bahwa Anda bisa menuju 20% juga gitu loh. Tapi dibentuk dengan sukarela. Dibentuk dengan sukarela, bukan dengan kawin paksa. Dulu kami sering menyebutnya gaya Siti Nurbaya gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, yang 2B-nya itu adalah bahwa memang betul tadi apa yang dikatakan oleh Pak, ini senior saya nih di SMA yang sama nih, Rianto Taslim, Bapak Sekjen Nasdem itu, bahwa pada bagian tertentu memang MK kan bergerak pada jangan terlalu banyak, tapi jangan mendominasi. Nah itu yang perlu didetailkan loh Bung Ege. Kata kuncinya itu akan menjadi detail nanti, karena yang kita khawatirkan sebetulnya dari civil society nih, yang lain mungkin nggak berani bicara lah gitu ya. Saya ingin mengatakan gini, bisa saja presidensial threshold tidak ada, ya. Lalu penguasa
yang lalu lah paling enggak, kita nggak bicara penguasa yang sekarang, itu bisa memegang seluruh rahasia dari partai politik atau ketua umum partainya. Sehingga akhirnya nggak berani juga mengajukan calon gitu. Oke, begitukah Bang Hermawi Taslim? Tadi sepertinya sudah ingin langsung menanggapi, silakan. Enggak, tadi Profesor membandingkan antara pemilihan DPRD dengan Pilpres itu dua hal yang sangat berbeda, kualitas yang berbeda, persyaratan yang berbeda. Saya kurang setuju itu di paralelkan. Mekanismenya maksud saya, mekanismenya. Oke, baik. Tapi kalau dari PKS juga gimana nih Bang Mardhani, kesiapannya juga? Ini kan udah merapat lah ya ke pemerintahan nih kan, termasuk koalisi yang mendominasi atau enggak nih ya Bang Mardhani. Tapi gimana, tokoh banyak, di akar rumputnya seperti apa? Kadernya masih pada solid nggak nih? Karena kan termasuk yang selama ini di luar pemerintahan, tapi ini sekarang bersama dengan pemerintah. Di dalam PKS pernah punya pengalaman zaman Pak SBY 10 tahun. Zaman Pak Jokowi kita di luar. Zaman Pak Prabowo sekarang gabung lagi. Kalau di kami, koalisi atau oposisi itu wilayah ijtihadi. Artinya kalau ditimbang manfaat mudarat, monggo. Saya kalau di Majelis Syuro selalu bilang, saya oposisi. Tapi kalau keputusan partai adalah koalisi, ya sami'na wa ta'na. Karena itu pun punya dasar yang bagus. Nah, terkait kondisi sekarang tentu, saya ngelihatnya gini Prof. Bang Doli ini bareng saya nih 5 tahun di Komisi 2 dan keren itu. Long road to freedom-nya masih panjang nih. Kalau bahasanya Nelson Mandela ya. Yang harus di-exercise sekarang, threshold 20% hilang, tapi maksimalnya ada. Karena gini, too little bad, but too many very bad. Gitu. Kalau 1, 2 buruk, tapi kalau 18, 20 lebih buruk lagi. Karena membuat kerumitan. Nah disinilah para akademisi, para aktivis, mereka yang selama ini sudah betul-betul terlibat bersama partai politik dan pemerintah akan mengeksersis, mensimulasi mana yang terbaik. Dan saya setuju sama Bang Doli bahwa ini satu bagian. Karena itulah di Komisi 2, Bang Doli ini sekarang wakil ketua Badan Legislasi gitu loh. Nah itu sudah masuk prolegnas, revisi undang-undang. Baik pemilu maupun pilkada, bahkan teman-teman di Komisi 2 ataupun di Balik itu ingin, dari dulu nih kita dengan Bang Doli dari 2020, 2021, bahkan kita udah punya 2 buku pemilu waktu itu, tapi kan batal. Kita akan bahas dengan pola Omnibus Law. Jadi jangan pilkada sendiri, pemilu sendiri, partai politik sendiri, undang-undang Pemda, disatukan biar betul-betul reformasi politik kita sukses. Karena kalau reformasi politik kita sukses, politik ini hulunya. Politiknya rapi, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, Gen Z, semuanya akan bersinar. Kita siap untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Oke, sudah sangat siap sepertinya kalau dari PKS. Kita penasaran juga kesiapannya Golkar kayak gimana. Karena bukan kekurangan tokoh lah kalau Golkar ya. Nanti dijawab oleh Bang Doli. Sesaat lagi pemirsa kami kembali untuk Anda. Kalau Golkar kebanyakan.